sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming. Video kali ini simpel aja, gue cuman pengen ngasih informasi tentang event yang akan hadir mulai besok. Ada beberapa hal yang bikin gue agak tidak suka karena di dalam event itu tertera kita harus kita harus mempunyai hero bintang 5, dan gara-gara gue nyelesain Fusion and Awaken habis semua bintang 5 gue. Harusnya gue nggak ngelakuin itu, tapi ya nggak apa-apa, kan kita nggak tahu. Ya wes lah, kita lanjut ke informasinya. Sip, jadi ini dia kita punya new update yang akan berlaku mulai besok dari tanggal 1 Oktober sampai Oktober tanggal 7. Next kita punya seperti biasa, kalau event summon pasti kita punya pasti kita dapat daily gift 3 scroll. Next, nah ini dia informasinya. Gua dapat informasi ini di Reddit, dan ini adalah event untuk besok, dimana gua masih rada bingung. Tadi gua baca dulu sebelum gua ngasih buat video ini, tapi gua rada masih bingung. Kita punya 4 di sini tertulis ada 4 kota yang dapat si panda itu bisa berpetualangan gitu kan. Terus kita harus ngasih makan si panda dengan bambu agar dia bisa berpetualang di tempat-tempat yang berbeda. Jadi di sini ada Chengdu, Shanghai, Hong Kong, sama Beijing. Nah, untuk bisa mendapatkan Shanghai, mungkin pertama itu si Chengdu udah pasti akan kebuka, dan kita akan kalau kita gunain 35 bambu itu, kita akan bisa berpetualangan di Chengdu, kota Chengdu. Terus kalau kita dapetin si boneka panda yang paling belakang, kalian bisa lihat 5% itu, kita bisa membuka kunci untuk jalan ke kota kedua, yaitu Shanghai. Tapi teman-teman bisa ngelihat kita bisa dapet panda itu dengan probabilitas 5% doang ya. Jadi nggak terlalu gede. Sekali main di Chengdu kita butuh 35 dadu, 35 itu bambu ya. Terus di situ juga hadiahnya kalian bisa dapat kotak hero bintang 5, terus artifact shard, ada puppet juga, ada hadiah-hadiah kotak. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Di pause aja kalau bisa. Kalau yang kotak paling atas tuh dapatnya uang 100M, spirit 70M, sama dust. Nggak tahu, kita harus milih salah satunya. Apakah satu kotak itu berisi 3 hadiahnya, jadi kita bisa ngambil semua. Kalau memang kayak gitu bagus. Tapi yang paling enak di sini adalah kalian bisa dapetin golden crown dengan probabilitas 10%. Gue bingung sebenarnya gimana cara dapatnya ini. Misalnya kita pakai 35 bambu, terus kita dapat si kotak hero bintang 5 kan. Terus kita harus pakai lagi 35 bambunya untuk mendapatkan salah satu hadiah di atas itu kan. Kalau misalnya kita udah dapat hero bintang 5, apakah ada kemungkinan kita dapetin kotak hero bintang 5 lagi, atau kalau kita udah dapetin salah satu hadiahnya, dia nggak bakal kita dapetin lagi gitu? Nggak tahu juga, nggak ngerti. Tapi kita harus dapat banyak bambu untuk bisa dapetin hadiah tersebut, apalagi untuk bisa buka jalan ke Shanghai ya. Tapi kalau menurut gua nggak usah buka jalan ke Shanghai juga nggak apa-apa. Kalau misalnya yang free to play ya, atau yang spender tapi cuman dikit, yang bayar cuman dikit dalam game, nggak usah ngejar sampai Shanghai. Kalian cukup sampai di Golden Crown, karena dia itu salah satu artefak yang paling GG sekarang. Kalau yang spender ya mereka pasti beli si bambu-bambu ini untuk sampai ke kota Beijing. Kayaknya gua juga nggak bakalan nyampe ke situ. Lagi malas untuk ikut event kayak di luar tahun baru atau Natalan gitu ya. Tapi ya untuk free to play ada kemungkinan kita untuk dapetin si Golden Crown. Ada kemungkinan besar. Sip, next. Pasti pada bertanya, terus gimana cara dapetin bambunya itu kan? Di sini cara dapetin bambunya, ini tadi gua ngomel-ngomel, aduh.
kita harus gunain 10 Heroic Summon Scroll untuk dapetin 5 poin. Jadi 10 Heroic Summon Scroll 5 poin. Kita bisa dapetin kita bisa lakuin 80 kali dan total poin yang kita dapat 400. Terus di yang kedua ini kita harus dapetin 1 hero bintang 5 untuk dapetin 5 poin. Gua semalam sudah ngefusion sampai habis itu shard bintang 3 sama bintang 4 gua. Padahal di sini gue bisa dapetin 200 poin untuk bisa fusion atau dapetin si hero bintang 5 40 buah ya. Harusnya informasi ini bisa datang lebih cepat ya. Ya sudahlah. Terus di sini juga kita harus dapetin Tavern Quest. Jadi quest yang di Tavern itu dari bintang 4 ya. Jadi nggak terlalu susah. Bintang 4 tuh gampang banget dapetin. Itu bisa dapat 5 poin, kesempatannya sampai 20, jadi total poin 100. Terus gunakan gems 100 gems untuk 1 poin, pakai 100 kali. Jadi total gems yang kita gunain harus 10.000 gems untuk dapat total poin 100. Nah, rewardnya di bawah, hadiahnya di bawah nih. Kalau kita dapat 100 poin, dapat gems, dapat 200 poin, dapat bambu, 300, 400, 500 dan seterusnya. Kalau free to play kayaknya ya, kayaknya yang sampai ke 300 poin itu ya, atau 400 poin ya, kayaknya bisa. Kalau nggak ngelakuin si summon scroll atau summon scrollnya nggak cukup, kayaknya nggak bakal nyampe ke 500 atau 600 ya. Apalagi 700 sama 800, jadi nggak usah. Lagian hadiahnya cuman skin. Nggak terlalu penting. Di sini cuman cariin si bambunya itu, pengennya cari bambu. Di sini kita dapat, kalau bisa sampai 500, kita dapat total 70 bambu ya. 70 bambu, 35 tambah 35, 70. Kita bisa buka kota Chengdu 2 kali. Semoga bisa dapat. Di sini tuh gue pengennya dapat si Golden Crown. Kalau aja si presentasinya ditambah ya. Golden Crownnya bro. Next. Ini dia si Xiaohu. Seperti biasa. Main 500 summon scroll bisa dapat 100% bisa dapat si Xiaohu. Kayaknya akun gua nggak punya sampai 500 summon scroll ya. Jadi kayaknya nggak nyampe. Next kita punya summon event. Di sini kita bisa dapetin si bambu lagi. Jadi si bambu bukan cuma bisa didapetin yang di tadi, bisa dapetin di summon event juga. Kalau kita main 50 summon scroll, kita dapat 10 bambu. 100 summon scroll bisa dapat 10 bambu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini seperti biasa Palace of Eternity, kita bisa nukerin hero-hero yang ada di bawah dengan si hero baru Xiaohu kalau kita punya si kunci. Nggak usah punya si kunci juga nggak apa-apa, tapi kita harus punya si kristal yang kuning di atas itu ya, untuk bisa nuker si hero baru dengan hero hero lama dengan hero-hero baru si Xiaohu itu ya. Next, ini dia Soul Exchange. Jadi summon scroll, kalau kita main summon scroll terus dapat banyak hero bintang 3, kita bisa altarin mereka dan kita bisa dapat Soul Stone. Kita bisa nukerin Soul Stone dengan Onkirimaru, Carry dan juga Russell. Onkirimaru nggak usah dilihat aja, lihat yang si Carry sama Russell. Carry ambil aja kalau kalian perlu, soalnya Carry itu diperluin dari awal game sampai akhir game. Kayaknya Carry itu masih perlu ya. Kalau Russell itu cuman sampai nyelesain silen cahaya, light silen. Setelah itu dia udah turun. Russell udah lemah sekarang, nggak seperti dulu. Berikutnya kita punya Grey Dwarf Blessing. Jadi ini akan ditukar sama Ormus Workshop, akan hilang terus datang si Grey Dwarf Blessing. Ini gunanya untuk kita upgrade equipment kita. Jadi kalau teman-teman pengen upgrade equipment ke Soul Resonance, kalian butuh 5.000 gems dan 200 gold, 200 miliar gold. Jadi tapi di sini juga bekerja sama.
berhubungan sama yang tadi. Bentar ya, sama yang ini. Jadi kalau kita gunain 100 gems kita bisa dapat 1 poin. Jadi kalau kalian buat Soul Resonance di sini kan 500 iya bisa dapat, kalian gunain 5.000 gems jadi bisa dapat poin juga yang di tadi, event yang tadi ya. Jadi siap-siapin duit sama gems untuk buat Soul Resonance. Soul Resonance itu bagus banget untuk hero-hero kalian. Next, kita punya Happy Vacation Card. Jadi ini dia. Kalau kita beli, nanti kita akan dapetin yang di sebelah kanan. Si gold sama spirit dikali dengan level kita. Jadi semakin tinggi level akan semakin banyak dapat gold sama spirit setiap hari sampai 7 hari. Plus kita bisa dapat 1888 gems dan juga 8 bulu-bulu ayam sampai 7 hari. Jadi bisa dapat 8 kali 7 bulu-bulu ayam, lumayan. Dan ini katanya harganya $10. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya? 200-an ribu. Ini murah kayaknya. Ini kalau mau beli, kalau memang nggak free to play tapi low spender, ini merupakan paketan yang bagus menurut gua. Kayaknya gua bakal beli yang ini juga. Next kita punya Vacation Surprise. Jadi paket seperti biasa kalau ada event baru pasti ada paket baru. Di sini katanya harganya $50, setengah jutaan lebih. Tapi nggak tahu bisa jadi 1 jutaan. Soalnya ini berisi 10.000 gems, 100 summon scroll, 200 miliar, 60 bambu, dan juga 1 kotak hero bintang 5. Kayaknya ini isi Xiaohu di dalamnya ya. Nggak tahu juga. Ya, begitulah kalau yang free to play tidak usah dilihat yang ini. Kemudian next kita punya value package, dimana gua nggak pernah beli satu kali pun selama bermain Idle Hero karena ini tidak worth it. Jadi tidak usah dilihat. Kalau memang kalian talang minyak dan juragan minyak punya duit banyak, silahkan dipikirin untuk membeli ini. Gua cuman pengen penasaran sama yang event ini ya. Semoga di Edge Game tuh ngasih kita kesempatan lebih untuk dapat si Golden Crown ya. Dia tuh artefak bagus banget sekarang. Yap. Kayaknya kayak gini informasi untuk event kali ini. Mulai besok ya. Jadi semoga teman-teman mempersiapkan diri untuk event besok. Kalau memang suka sama si Xiaohu, tunggu video dari Berry. Nanti juga gue bakal nonton dan juga gue bakal lihat informasinya. Kalau bisa gue punya satu Xiaohu, gue bakal liatin jurusnya, asik jurusnya. Gue bakal review dia. Kayaknya dari level 100 ya, bintang 5. Gue pengen ngeliat skillnya juga sih, penasaran. Ya udah, sampai sini aja dulu perjumpaan kita teman-teman. Tolong tetap di like dan di subscribe video-video gue. Kalau ada informasi lanjutan, gue bakal ngasih informasi lanjutannya di lain waktu, mungkin besok atau lusa, tentang event ini. Semoga teman-teman stay tune di Hope Gaming dan sampai jumpa lagi di video Idle Hero berikutnya. Bye bye.